Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi liada'il jum'i wal jama'ah wahdina ila siratin min iktisabi a'malis sa'adah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظيم. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu pengurus masjid, kemudian yang kami muliakan nenek mama alim ulama, para orang-orang tua kami, bapak dan ibu, kaum muslimin wal muslimat yang insya-Allah pada subuh hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur kita sampaikan kepada Allah karena sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan. Karena tidak semua orang yang ditidurkan tadi malam paginya belum tentu mereka akan bangun. Tapi kita pagi ini masih diberikan kehidupan. Bahkan tak sampai sehari lagi entah tidak. Tapi ini pertanda bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengurangi akan dosa kita dan menambah akan amal ibadah sebelum kita datang menghadap kepada Allah. Karena memang kematian itu disebutkan sifatnya, annal mauta haqqun, sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Andal mauta qaribun, sesungguhnya mati itu sangatlah dekat dengan manusia. Bahkan ulama menyebutkan manusia yang sebenar-benar buta bukanlah mereka yang tidak bisa melihat, bukanlah mereka yang penglihatannya adalah kabur, tapi manusia yang buta itu adalah mereka yang tidak pernah melihat bahwa kematian telah berdiri di depannya. Yang keselanjutnya anal mauta la yukhair, sesungguhnya mati itu tidak akan pernah memilih siapapun orangnya, yang tua, yang muda, sakit, sehat. Bahkan orang yang sakit bertahun-tahun belum tentu dahulu meninggal daripada kita yang sehat hari ini. Daripada kita yang usia baru muda belum tentu dari usia kita yang tua, belum tentu daripada yang tua dulu daripada yang muda. Maka persiapkan hari ini dan rencanakan apa yang akan kita kerjakan dan lakukan dalam satu hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak bosan-bosan kita berselawat kepada beliau. Semoga dengan kita berselawat kita dikumpulkan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan kecintaan kepada Nabi, karena seseorang akan dekat dengan Allah ketika mereka bisa mencintai Rasulnya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ayatnya jelas, katakan jika engkau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti semua sunnah-sunnah Nabimu. Ketika engkau telah ikut dengan apa yang disampaikan oleh Nabimu, ketika engkau telah mengikuti akan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yuhibbukumullah, maka cinta Allah akan datang kepadamu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah selesai menunaikan salat subuh berjamaah. Maka ketika kita telah selesai menunaikan akan salat itu, dan saking pentingnya salat ini, ada yang menarik di dalam ibadah salat itu sendiri.
Sebelum kita melihat akan bagaimana menariknya ibadah salat itu, bahwa salat ini sangatlah penting dalam kehidupan. Bahkan pentingnya salat ini tidak hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad dan umat-umat beliau kita, tapi nabi-nabi sebelum pun juga telah disyariatkan untuk menunaikan akan ibadah salat. Seperti Nabi Zakaria misalnya, di Quran surat ketiga ayat 39, ketika Allah kabulkan doa beliau, yusalli fil mihrab, beliau sedang menunaikan salat di mihrab. Begitu juga dengan Nabi Isa, di Quran surat ke-19 ayat 31, wa ausani bis salah, Allah telah mewasiatkan kepadaku untuk menunaikan salat, kata Nabi Isa. Begitu juga dengan Nabi Ismail jauh sebelumnya, di Quran surat yang ke-19 ayat 53, bahwa apa kata Nabi Ismail, bahwa Allah telah memerintahkanku untuk memerintahkan keluargaku untuk salat. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam, di Quran surat ke-20 ayat 14, innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, yang tidak ada Tuhan selain aku, sembah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Artinya perintah ibadah salat ini, kalau kita membayangkan bahwa nabi-nabi sajalah menunaikan itu salat. Yang nabi-nabi sajalah diperintahkan untuk salat. Seorang nabi, seorang rasul yang dijamin masuk surga, yang tidak ada hisab bagi dirinya, yang terbebas daripada dosa, masih melakukan salat. Jadi kalau ada umat-umat Nabi yang tidak mau salat, maka pertanda ada yang salah dalam dirinya. Lalu ketika dengan demikian, apa yang menjadi sebab yang menarik ketika salat ini? Apa yang menjadi menarik dalam salat ini? Ketika Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan akan salat, maka yang dibangun pertama kali sebelum memerintahkan salat itu adalah pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum salat itu diperintahkan, yang menarik sebelumnya Allah mengenalkan dirinya terlebih dahulu. Kita lihat di Quran surat ke-20 pada ayat yang ke-14 tadi. Sebelum kalimat aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku, ayatnya dibuka dengan kalimat innani annallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, baru tunaikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi inilah yang menariknya. Artinya perhatikan, sebelum perintah salat itu diperintahkan kepada kita, Allah kenalkan dahulu siapa itu Allah. Setelah Allah mengenalkan siapa itu Allah, dijelaskan bagaimana aspek ketuhanannya. Setelah dijelaskan bagaimana aspek ketuhanannya, kemudian dijelaskan pula sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, agar khusyuk dalam menunaikan ibadah salat itu sendiri. Nah, jadi sebelum Allah memerintahkan salat, dikenalkan siapa yang engkau sembah itu, bagaimana aspek ketuhanannya, bagaimana sifat-sifatnya, supaya engkau ketika salat engkau khusyuk, kata Allah. Nah, jadi salat itu bukan hanya sekedar ditunaikan, tapi dalam Quran sebelum kita salat, kenali siapa yang kita sembah dalam salat terlebih dahulu. Karena kalau kita melihat bahwa di dalam artian perbedaan bandingkan, lalu perbandingkan antara salat kita dengan orang-orang dahulu, jauh sangat berbeda. Orang-orang dahulu ketika menunaikan salat, bahwa banyak orang-orang dahulu ketika menunaikan salat memahami apa yang dibaca. Bahkan kalau kita cari akan sejarah, ada orang yang menunaikan ibadah salat, ketika terhunus pedang, ia tidak terasa bagaimana pedang itu menusuk ke tubuhnya. Bahkan ada orang kini sedang salat,
dipanah, laki panah di punggungnya, dicabut itu panah, tidak terasa bagaimananya. Ada orang ketika tertusuk duri di luar salat, taraso sakitnya. Tapi di dalam salat dicabut duri itu, tidak ada bergoyah sedikit pun bagaimana berdirinya dalam salat. Bahkan dalam hadis luar biasa, seorang Abu Bakar Siddiq ketika menunaikan salat, baru mengucapkan Allahu Akbar, bergetar tangannya, mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar. Kan sangat jauh dengan kita. Jauh dengan kita. Kita jangankan terhunus pedang, jangankan kane anak panah, nyamuk saja berputar-putar ada ke awak tahu kita. Jangankan dalam artian gini ko yang namanya bergetar, Abu Bakar Siddiq mengangkat tangan, Allah bergetar tangannya karena saking memahami dan saking takjubnya dengan kalimat Allahu Akbar. Kita pernah bergetar awak ketika takbir Bapak dan Ibu? Pernah awak bergetar? Menggigi awak ketika takbir tu Allah. Pernah atau tidak? Pernah. Ketika kedinginan dia sedang damam, mau menggigi awak tu. Tapi beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar baru mengangkat tangan saking dalam artian takjubnya dengan kalimat itu, maka beliau bergetar tangannya. Kenapa orang dulu salat seperti itu? Kita hari ini jauh daripada itu. Orang-orang salat di zaman dahulu, mereka sebelum salat mengenali siapa yang mereka sembah di dalam salat. Jadi kita bukan berarti tidak kenal, tapi kurang kenal. Kita akan lihat nanti bagaimana konsep mengenal Allah itu di dalam Al-Quran. Makanya penting memahami akidah itu. Dan ketika melihat Rasulullah pun, bagaimana Nabi SAW perhatikan ketika fase salat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, lah berusia akan 52 tahun, maka selama di Makkah 12 tahun, manga Nabi di Makkah 12 tahun mengenalkan siapa itu Allah kepada manusia. Jadi dulu pun Nabi sebelum perintah salat itu turun di bulan Rajab, di awal masuk bulan Rajab ketika Isra dan Mi'raj, ketika Nabi ingin hijrah ke Madinah, 12 tahun beliau di Makkah. Yang dilakukan beliau 12 tahun di Makkah mengenalkan siapa itu Allah. Baru nanti perintah salatnya turun ketika beliaulah berada di Madinah. Artinya inilah yang ingin digambarkan oleh Allah. Inilah yang ingin dijelaskan oleh Allah. Engkau selalu menunaikan salat kepadaku, akan mengerjakan salat, tapi sudah tahukah engkau siapa yang engkau tuju di dalam salat itu? Makanya ini yang akan kita bahas pada pagi ini. Pentingnya kita mengenal akan konsepsi mengenal Allah dalam hal sebelum menyembahnya, sehingga ibadah tersebut itu melahirkan kekhusyukan dalam ibadah. Karena itulah ibadahnya dinamakan dengan kata salat yang asalnya dari kata silah. Salat tu asal katanya silah. Asal kata wasalah yusilu silatan. Apa makna silah? Silah itu artinya hubungan yang sangat erat, yang sangat sulit dipisahkan. Itu silah. Sama kita mendengar istilah silaturahim. Kan pernah kita dengar Bapak ini. Apa arti silaturahim Bapak ini? Silaturahim itu kan dibagi dua kalimatnya. Ada silah, ada rahim. Apa makna silaturahim? Bukan hanya tersenyum dan tertawa ketika sedang bertemu. Karena kalau awak sedang berkumpul-kumpul, tersenyum, tertawa itu wajar. Kalau awak nampak orangnya. Makna hakikat dari silaturahim itu apa? Ketika awaklah berpisah, tak bertemu je orang tu lain, tak bertemu je saudara awak tu lain, ada atau tidak kita doakan mereka dalam salat atau dalam doa kita. Itu yang makna silah. Hubungan yang sangat erat, yang sangat sulit untuk dipisahkan. Bahkan ketikalah berpisah pun dengan orang, kita tetap ingat dan menyebut namanya dalam doa kita.
Makanya kata salat itu pun juga dimulai dengan kata silah. Maknanya hubungan yang sangat erat antara manusia dengan Allah, antara makhluk dengan Khalik, antara kinikum makhluk dengan pencipta. Maka ketika dengan demikian dibawalah ibadah itu, yang mana ibadah tersebut bahkan kita mengartikan ibadah salat itu dengan artian doa. Kan doa. Maka inilah yang akan kita lihat, ada apa di balik ibadah salat itu sehingga kita disuruh untuk menunaikan akan ibadah salat. Apa makna dari ibadah salat? Jadi makna ibadah salat, hubungan yang sangat erat, sangat sulit dipisahkan. Artinya ketika awak salat punya hubungan yang baik, di luar daripada salat pun kita tetap ingat kepada Allah. Jadi ayatnya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Selesai engkau salat, baik engkau ketika sedang tagak kepada Allah, engkau akan ingat kepada aku. Engkau sedang duduk pun engkau tetap ingat kepada aku. Engkau dalam artian sedang tidur berbaring pun engkau tetap ingat kepada aku. Kenapa hubungan itu terbawa ketika sudah salat? Karena di dalam salat kita punya hubungan yang sangat erat. Kira-kira cari apa dan ni? Ketika awak salat selama ini, lain tak terbawa rasa tu sesudah daripada salat. Jadi istilahnya, orang kalaulah merasakan hubungan yang sangat erat di dalam salat, di luar salat pun hubungan tu masih terasa. Takkan mungkin mulut yang di dalam salat selalu mengucapkan kalimat-kalimat baik, ayat-ayat Quran dibaca, bagaimana bacaan salat yang dibaca, zikir-zikir salat dibaca. Tidak mungkin mulut yang digunakan membaca ayat di dalam salat, di luar daripada salat bermaksiat kepada Allah. Tak mungkin. Tidak akan mungkin tangan yang selalu tahiyat di dalam salat, yang ketika tahiyat kan mengangkat tangan. Tidak akan mungkin tangan yang diangkat ketika tahiyat di dalam salat, di luar salat akan menyakiti orang lain. Tak akan mungkin. Tidak akan mungkin pula kini dalam artian kaki yang dibawa berdiri untuk salat, di luar daripada salat melangkah kepada maksiat. Itu makna hakikat salat tadi. Tapi kan kita sadari ternyata jauh awak baru. Di dalam salat mulut kita digunakan berzikir, di dalam salat mulut digunakan membaca ayat-ayat Allah, tapi di luar daripada salat mulut kita masih digunakan untuk ghibah, fitnah, adu domba dan sebagainya. Ketika di dalam salat tangan kita digunakan untuk tahiyat menunjuk, tapi di luar daripada salat kita masih gunakan tangan kita untuk menzalimi orang lain. Apa yang salah? Bukan salatnya yang salah, tapi kita belum kenal siapa yang kita sembah di dalam salat itu sendiri, sehingga kita tidak punya hubungan yang erat dengan Allah. Jadi penting ini, penting. Kau tidak sampai kabilo awak salat seperti ini saja. Tidak ada rasa khusyuk. Lah berpuluh tahun awak salat, lah sekian rakaat kita salat. Tapi selama ini khusyuknya tak muncul-muncul juga. Kamu kan sering sebutkan, ketika awak bercerita dengan orang, jam siap isya kita bercerita, pas mencaliak jam, tiba-tiba jam 2 balik sehari leh malam. Bahkan kan sering kita sabut dia, lampi sehari jam 2 balik tak terasa sehari. Kan ada itu. Bakok ada itu, dek saking nikmatnya dalam bercerita. Tapi kenapa di dalam salat baru memulai Allahu Akbar, baru memulai rakaat pertama menguak, rakaat kedua menguak, rakaat ketiga menguak, rakaat keempat menguak takkan tur. Apa yang salah? Karena kita belum kenal siapa yang kita sembah dalam salat. Itu jawabannya. Awak sadari saja Pak Ibu, sering tak awak mengantuk ketika salat? Sering tak kita ngantuk ketika salat? Jujur saja, sering. Ada apa itu sebenarnya? Itu yang ditanyakan ke awak. Baku acuk mengantuk dalam sembahyang. Baku acuk hilang fokus awak ketika salat. Baku acuk melayang-layang pengen ketika salat. Karena kita belum kenal siapa yang kita sembah dalam salat. Itu jawabannya. Belum ada rasa. Padahal hakikat daripada salat
adalah bagaimana yang diartikan dengan hubungan yang sangat erat. Dan bahkan salat itu pun juga diartikan dengan doa. Cuba lihat dalam agama apapun, tidak ada semua aktivitas yang tidak dimulai dengan doa, kecuali di Islam. Sadolahnya pakai doa. Kalau ada doanya, bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar doanya, makan ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya. Itu hebatnya Islam. Semua diri manusia diisi dengan doa. Bahkan ketika awak tak tahu dengan doanya, dalam hadis digambarkan kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim. Andai engkau tidak mengetahui akan makna doa apa yang akan dibaca, engkau ucap pun bismillah pun juga sudah sebagai doa. Apa makna bismillah? Makna bismillah itu banyak diartikan dengan ilsaq wa musahabah. Merasa dekat dan merasa diawasi. Itu maknanya. Maka ketika orang salatnya sudah benar, apa hasilnya? Di Quran surat keempat 103 tadi, ketika di luar daripada salat ia tetap ingat kepada Allah kalau salatnya benar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang persoalannya, bagaimana menikmati salat itu dan merubah kepada sikap kita yang selalu ingat kepada Allah. Bagaimana menikmati ibadah salat itu ketika dikerjakan dan kemudian merubah sikap kita di luar daripada salat. Nah, itu pertanyaannya lain. Karena salat itu kan dikatakan inna salata tanha anil faksya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Awak salat tapi perbuatan keji masih kita lakukan. Awak salat perbuatan munkar kita lakukan. Kini ba'a supaya ketika awak salat menikmati ibadah salat itu dan merubah sikap kita di luar daripada salat. Inilah yang akan kita lihat, karena Allah lah mengatakan bagaimana konsepnya, dijelaskan konsep mengenal Allah itu di Quran surat ke-19 ayat surat Maryam pada ayat ke-65, ayat yang kita bacakan tadi. Apa konsep mengenal Allah supaya terasa akan nikmatnya ibadah salat itu dan berbuah hasil sikap yang baik di luar daripada salat? Maka konsep mengenal Allah itu di Quran surat 19 ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ada 3 konsep cara mengenal Allah agar ibadah kita punya hubungan yang sangat erat dengan Allah. Apa konsepnya itu? Pertama disebutkan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yang pertama. Yang kedua fa'budhu wastabir li'ibadati. Yang ketiga hal ta'lamu lahu samiyan. Nanti kita rinci apa itu. Kita rinci. Ketika nanti konsep inilah kita lakukanlah, kita pahami akan konsep ini, maka akan terbangunlah ikatan yang kuat dengan Allah, sehingga yang terikatan kuat itu akan membangun konsepsi bagaimana kita mengenal Allah yang disebut nanti dengan aqadah. Akad. Kalau arti akad itu apa Pak? Arti akad, orang nanti kalau menikah kan pakai akad. Apa arti akad? Menghubungkan yang tidak boleh. Dulu tidak boleh manga-manga, kini boleh. Dulu cari itu dalam artian haram melihat rambut mertua, kini tidak masalah. Karena akad. Kalau dalam kajian iman, akadah itu berubah menjadi akidah. Apa makna akidah? Sesuatu hubungan yang sangat erat dan terikat dengan Allah. Bagaimana mengenal Allah itu? Mengenal Allah itu pertama kita ambil dari Quran surat ke-19 ayat 65 tadi, fa'budhu wastabir li ibadati. Mengenal Allah dikenal pertama dengan konsep uluhiyah. Apa itu konsep uluhiyah? Konsep ketuhanan.
Jadi kalau untuk mengenal Allah, supaya ibadah kita baik, supaya salat kita khusyuk, di luar salat merubah sikap kita jadi baik, kenal Allah. Ba'a mengenal Allah pertama dengan konsep uluhiyah. Kalau ingin memiliki kekuatan dalam ibadah, kita mesti punya pemahaman tentang aspek uluhiyah tadi. Ingin kita dalam memiliki kekuatan saat ibadah, kita mesti memiliki pemahaman apa itu konsep ketuhanan. Tahu dulu je konsep ketuhanan, baru nanti kita akan kuat dalam beribadah. Artinya, ketika ada orang yang mempersoalkan kenapa memilih Allah, maka kita bisa jawab. Kenal wajah konsep ketuhanan dulu. Andai ada orang bertanya, "Ba kok Allah tu nan disembah?" Awak bisa menjawab. Kira-kira kini aja jawabannya Pak Leo. Bakok bapak dan ibu menyembah Allah. Kira-kira jawabannya. Bakok Allah itu nan disembah. Kok ada orang bertanya ke awak nanti, bakok awak menyembah Allah, banyak dan lain disembah. Apa jawaban kita? Konsep ketuhanan penting. Kenapa dengan demikian? Karena di zaman Nabi kan itu yang terjadi. Zaman Nabi kan orang-orang kafir datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa engkau sembah Allah?" Kan itu yang ditanyakan kepada Rasul, "Kenapa engkau sembah Allah?" Kok datang lo pertanyaan itu kepada awak nanti, kenapa kita menyembah Allah? Maka dengan konsep ketuhanan uluhiyah ini, maka diberikan jawaban secara dalil dan diberikan jawaban secara akal. Karena zaman kini luar biasa Bapak dan Ibu. Kenapa zaman kini luar biasa? Karena zaman kini banyak pengaruh-pengaruh orang-orang non-muslim mencuci otak anak-anak kita, sehingga banyak anak kita yang awalnya Islam tapi berubah menjadi non-Islam. Ada suatu kisah luar biasa. TK saja lahir Islam, TK Islam, SD-nya masih Islam, SMP Islam, SMA Islam, kuliah pergi keluar, pas pulang kampung dari kuliah, yang disabik ke orang tuanya, "Ambo kepingin pindah agama orang tua." Kan itu jawaban. Ada terjadi seperti itu. Dari SKT sampai SMA Islam, tapi paslah pergi ke daerah keluar, balik pulang mengicik ke pindah agama. Apa maknanya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Tapi apa yang merubah? Maknanya bukan orang tua, tapi ada kalau lingkungan yang membuat berubah anak tadi. Makanya mesti anak-anak kita didudukkan konsep tadi dulu, supaya kama pun nyopai tidak akan terganggu. Maka kalimat Allah itu bukan hanya cuma diucapkan, bukan hanya sekedar diucapkan nama Allah tadi, tapi di Quran surat keempat 47 ayat ke-10, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Lihat kalimatnya. Nama Allah tu tidak sekedar diucapkan, tapi Allah suruh fa'lam. Apa arti fa'lam? Ketahui, engkau mesti punya ilmu tentang la ilaha illallah tu dulu, baru engkau ucapkan. Kita menyebut nama Allah fa'lam, kenali, pelajari, punya ilmu tentang Allah dulu, baru kita bisa. Allah pun memerintahkan, kenali konsep ketuhanan itu dulu, kenali konsep Allah itu siapa dulu, baru kau ucapkan. Karena kini luar biasa. Ada dulu Bapak dan Ibu, sekitar tahun 2004-an lah tidak salah, kok orang pula cerita. Apa tahun 2004 tadi? Ada program dokter di salah satu universitas Islam. Kemudian deka membuka program dokter di universitas Islam. Jadi didatangkanlah tenaga pengajar dari luar. Bahkan ada yang beragama di luar dari Islam. Jadi tenaga pengajarnya pun tidak Islam. Ketikalah masuk dan mesti diajarkan sebuah mata kuliah namanya pluralism.
Apa maknanya? Semua agama itu sama. Jadi ketika di Universitas Islam tu dibuka program dokter, datang tenaga pengajar dari luar yang bukan Islam dan diajarkan mata kuliah semua agama sama. Yang ditanyakan tenaga pengajar yang non-muslim itu kepada mahasiswa yang muslim, kecek tenaga pengajar tadi, kalian beribadah menyembah batu. Bakok batu kami sembah Pak. Bukankah kalian menghadap ke Ka'bah dan Ka'bah itu batu? Jawab anak tadi, tidak Pak. Ka'bah tu kiblat kami, Tuhan kami bukan itu. Itu jawab anak tadi. Dijawablah oleh tenaga pengajar yang non-muslim tadi. Kalau seperti itu, bedanya Wak. Kami madok ke patuang tu kiblat kami, bukan Tuhan kami. Kan sama saja tuh. Kalian menghadap ke batu Ka'bah sebagai kiblat, kami menghadap ke patuang sebagai kiblat. Tuhan kami bukan itu. Mengabeda bana Wak, encak sama selawat lain. Tadi yang mana anak tu? Awak menjawab kalau mau itu lain. Kan sama-sama batu tu. Patuang pun batu, Ka'bah pun batu. Kiblat sama kiblat. Kiblat kecik awak Ka'bah, kecik orang non-muslim, patuang tu kiblat pula. Tuhan kami bukan itu. Baca awak menjawab lain. Makanya duduk kalimat konsep uluhiyah itu dulu. Maka ketika dengan demikian, bagaimana memahami akan konsep ketuhanan menjawab daripada itu? Apa jawaban Al-Quran untuk menjelaskan siapa Allah itu sebenarnya? Pertama, dari segi namanya saja, Allah itulah berbeda dengan nama-nama yang lain. Saya lihat nama Allah. Allah ada alif, lam, ha. Apa perbedaan nama Allah itu? Dijawablah oleh Al-Quran bahwa tentang Allah itu di Quran surat ke-112. Kul huwallahu ahad. Jadi konsep uluhiyah dalilnya surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, nama Tuhanmu itu Allah. Yang Allah itu ahad. Itu jawabannya. Jadi kok ada orang bertanya kok sia Allah tadi. Allah tu kok Allah ahad. Apa kelebihan Allah? Allah itu bukan nama yang diberikan oleh Nabi. Allah itu bukan nama yang diberikan oleh sahabat, bukan nama yang diberikan oleh manusia, tapi Allah itu sendiri yang langsung magiah nama dirinya dengan sebutan Allah. Kalau Allah yang magiah nama dengan sebutan Allah, maka pasti berbeda dengan nama-nama yang lain. Kita ambil contoh Allah, alif lam lam ha. Dihapus pun satu persatu huruf-huruf Allah itu, makna tetap kembali kepada Allah. Dihapus alif, tinggal lam lam ha. Buka Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah kepunyaan langit dan bumi. Baliknya ke Allah je baru. Dihapus lamnya cik lain, tinggal lam dengan hu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Bagi Allah keperajaan, kehidupan, kematian dan sebagainya. Baliknya ke Allah je baru. Dihapus pun lamnya tinggal hu. Hu saja tinggal. Baca ayat kursi yang sering kita sebutkan. Huwal hayyul qayyum. Pas kalau wakaf di huwa kan bacanya hu. Kama balik hu tadi? Ke Allah je baliknya balik. Dihapus lo hu-nya, habis. Kama baliknya lagi. Ke Allah lo balik. Bako pada itu. Buka Quran surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Engkau beriman, percaya kepada yang gaib. Dihapus pun hu-nya, mesti balik ke Allah je balik. Tu hebat nama Allah. Beda dengan nama Tuhan yang lain. Kita ambil nama Tuhan yang lain, namanya Yesus. Dihapus ye, anan tinggal Yesus. Apakah Yesus tadi menunjuk ke Yesus? Tidak. Dihapus A yang tinggal sus. Apakah sus tadi menunjuk kepada Yesus? Tidak. Dihapus lo SA yang tinggal us. Apakah us menunjuk ke Yesus? Tidak. Dihapus lo U yang tinggal
Es tu menunjuk ke Yesus? Tidak. Dia pun esnya hilang, tak ada maknanya leh. Jadi dari segi nama sajalah luar biasa. Nama saja Allah yang memberikan langsung. Kalau Allah yang memberikan, pasti memiliki berbeda dengan nama-nama makhluk. Tak ada bisa bandingnya dengan nama kita. Dan disandingkan nama Allah dengan kalimat Ahad. Apa arti Ahad? Apa ini? Ada nanti dalam bahasa Arab Ahad, Wahid, Al-Ahad. Bakok dak kul huwallahu wahid. Bandak kul huwallahul al-ahad pakai alif lam. Bakok kul huwallahu ahad. Kalau al-ahad apa arti al-ahad? Al-ahad tu hari sudah Sabtu, hari Minggu. Minggu tu al-ahad. Kalau wahid, wahid tu satu, tapi ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Itu wahid namanya. Tapi kalau ahad, satu yang tidak mungkin ada dua, tidak mungkin ada tiga, tidak mungkin ada beberapanya. Kenapa disebutkan kul huwallahu ahad? Katakan hai Muhammad, Allah yang nama Allah itu langsung Allah yang memberikan nama, yang bahkan nama itu maknanya luar biasa, dihapus pun maknanya kembali kepada Allah, yang Allah itu ahad, satu, tidak ada dua, tiga, empat dan lima, tunggal. Jadi itu jawabannya. Konsep uluhiyah, dudukkan kalimat Allah, dudukkan surah Al-Ikhlas itu dulu. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan diperanakkan. Tidak mungkin Allah tu ada dua. Kalau ada Allah tadi dua, lau kana fiha alihatun illallahu lafasadat. Andai kata Allah itu ada dua, maka hancur dunia ini. Baku hancur. Yang cik ingin panih, yang cik ingin hujan. Yang cik keciknya mendatangkan azab, yang cik tunggu sebentar. Kan hancur. Makanya jawabannya itu. Itu konsep uluhiyah namanya. Kemudian dibantah pula oleh orang. Hebatlah Tuhan kami lain. Sia hebat. Yesus. Bakok mada itu. Yesus tu lahirnya tanpa seorang ayah. Dari seorang ibu saja. Kan Nabi Isa kecil itu. Ayah tak pakai ayah, ibu lahir. Hebat. Maka dijawab pula dengan akal oleh Al-Quran. Apa jawaban akalnya? Kalau itu lebih hebatlah Nabi Adam. Nabi Adam tak punya ayah, tak punya ibu. Lahir katih dunia. Tapi tidak ada orang yang menganggap Nabi Adam sebagai Tuhan. Itu dalil akal. Tadi dalil nakal. Quran, Al-Ikhlas, akal. Kemudian dibantah pula oleh orang. Nabi Isa tu hebat. Yesus tu hebat. Bakok mari itu. Bisa menghidupkan orang yang mati. Disentuh hidup orang yang mati. Dijawab lo akal oleh Al-Quran. Lebih jauh hebat Nabi Ibrahim. Kenapa dengan demikian? Nabi Ibrahim kumpulkan beberapa ekor burung, kemudian potong cancang ketek-ketek. Ketika sudah cancang ketek-ketek, letakkan di situ sebagian, situ sebagian, situ sebagian, situ sebagian. Nanti kecil Nabi Ibrahim kumpul, kemudian tak kumpul hidup burung tadi beliau. Santianglah Nabi Ibrahim. Nabi Ismail menyentuh tak dijajang cancang, ikut dijajang cancang hidup beliau. Itu akalnya. Jadi itu dikenal dengan konsep uluhiyah. Artinya mesti didudukan engkau. Kenapa dengan demikian? Karena kalau kita tidak kenal dengan Tuhan kita, kamu deko ibadah watar. Ibadah yang tidak ada khusyuknya, ibadah yang tidak ada nikmatnya, ibadah yang tidak merubah sikap di luar daripada ibadah. Kan aneh, ada orang salat tapi sombongnya masih ada. Ada orang salat rianya masih tinggi. Ada orang salat ujubnya masih hebat. Ujub tu apa Pak ni? Ujub tu yang paling bahaya. Kalau ria tu mungkinlah tak ada kerajaan. Karena tak pernah membanggakan amal ke orang. Tapi ujub kadang yang ada dalam hati. Ya santiang bisa awak sembahyang tahajud tiap malam. Tu ujub no itu. Santiang bisa 5 kali waktu awak kamu saji tak pernah libur-libur. Beda aja si anu tu. Di hati saya ngecek tu ujub. Kan aneh, kita salat tapi hati kita penyakitnya. Kita salat
tapi sikap kita masih buruk. Apa yang salah? Ternyata kita salat belum kenal siapa yang disembah. Maka kenali siapa yang disembah pertama dengan konsep uluhiyah. Yang kedua, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dikenal konsep yang kedua itu dengan konsep rububiyah. Apa makna rububiyah? Maknanya melihat Allah dalam bentuk pemberian Allah. Jadi rububiyah itu menunjuk kepada Allah yang maha memberi. Jadi awak mencari Allah itu terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang digambarkan. Maka apa pemberian Allah? Banyak. Sakit, sehat, rezeki, kesenangan, ketenangan. Sadualahnya itu pemberian Allah. Itu konsep rububiyah. Meyakini Allah yang magihawat semuanya. Kita lihat Nabi Ayub ketika sakit mengadu kepada Allah, ya Allah, tak sanggup boleh Allah, tolong sembuhkan. Dia memahami konsep rububiyah, yakin bahwa Allah yang memberikan kesembuhan, maka disembuhkan oleh Allah. Ada di Quran surat 21 83 sampai 84. Jadi rububiyah keyakinan yang sangat kuat dalam hal pemberian Allah. Kita kan kadang ada je kurang-kurang yakinnya. Itu yang digambarkan. Lalu bagaimana cara memintanya kepada Allah? Pakai konsep yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyan. Konsep yang ketiga dikenal dengan konsep asma wa sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Makanya ketika berdoa, apa guna konsep asma wa sifat itu? Gunanya ketika berdoa, minta kepada Allah dengan sebutan nama-nama Allah yang agung. Kan dalam Quran digambarkan, qul ud'ullahu aw rahman, katakan kepada Allah, menyerulah engkau kepadaku dengan menyebutkan Ar-Rahman, atau menyebutkan nama falahul asmaul husna, karena bagi Allah ada nama-nama yang baik. Artinya kalau ingin wak meminta kepada Allah, pakai konsep asma wa sifat. Ingin minta rezeki, pakai nama Allah, ya Razzaq, hai yang maha memberi rezeki. Tidak ada yang lain selain daripada engkau. Kalau engkau tak berikan kami rezeki, kepada siapa kami mengadu? Padahal engkau yang sebaik-baik pemberi rezeki. Tolong lagi rezeki ya Allah. Kemudian minta pula ingin sembuh, misalkan, ya Syifa, hai yang maha menyembuhkan, tolong sembuhkan penyakit kami. Dengan malu kami minta leh, cuma engkau yang maha menyembuhkan. Kan banyak nama-nama Allah, maka ketika meminta pakai dengan nama Allah itu. Itu konsep asma wa sifat namanya. Ketika tiga itulah kita yakini konsep yang disebut dengan uluhiyah, ketuhanan, sia itu Allah. Kenapa kita mesti menyembah Allah? Lah dijawab di Quran surah Al-Ikhlas 112. Kemudian konsep rububiyah, pemberian hanyalah Allah yang memberikan, tidak ada yang lain. Kita yakin yang kita dapatkan hari ini semua pemberian dari Allah. Yang ketiga konsep asma wa sifat, konsep nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan bahkan ulama pun juga menyebutkan yang disebutkan, pahami pula akan sifat-sifat Allah. Akidah yang 50. Mudah menjawabnya, mudah. Akidah 50 itu menjawab sia Allah. Allah itu bagaimana? Wujud ada. Ba'a wujudnya Allah tadi kidam, tak ada yang terdahulu, tak ada yang memulai. Oh, kemudian kalau tak ada yang memulai, nanti adakah akhirnya? Dijawab dengan baka, kekal. Ketika Allah itu kekal, samakah dengan makhluk? Dijawab dengan mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Oh, kalau berbeda dengan makhluk, jasya Allah tadi qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Esa. Itu jawaban-jawaban untuk membuktikan Allah itu sebenar-benar Tuhan. Maka pahami itu sifat akidah yang 50. Wujud kidam baka, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsi, kudrat wahdaniyah, kudrat iradat, ilmu hayat, sabab basar kalam, sampai seterusnya. Mustahil harus sampai sifat wajib bagi Nabi, sampai sifat mustahil bagi Nabi, tambah satu wajib bagi, yang harus bagi Nabi. Cukup 50. Akidah yang 50. Karena itu yang mesti dibangun hari ini, akidah. Maka orang-orang dulu tidak ada. Saya lihat Nabi
Nabi kita lah kisahkan tadi, sebelum perintah salat ditunaikan, beliau kenalkan siapa itu Allah. Banyak ulama-ulama dulu ketika Allah memerintahkan salat ke Nabi Musa, dikenalkan siapa itu Allah terlebih dahulu. Innani annallahu la ilaha illa fa'budni wa aqimus salata dzikri. Maka kita pun kenalilah Allah supaya kita bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah, kekhusyukan di dalam salat, dan merubah sikap menjadi lebih baik di luar daripada salat itu sendiri. Ini penting karena itu yang akan membuat kita selamat dunia maupun akhirat nantinya. Berusahalah mengkaji itu. Kaji sifat akidah yang 50 tadi. Makanya kami sarankan kalau ingin bapak dan ibu memahami akidah yang 50, maka beli buku Akidah 50 karangan Kiai Haji Idrus Ramli, orang Jawa Timur, Sidorigi. Itu beliau hebat, kata Ustaz Abdul Somad. Kalau Kiai Haji Idrus Ramli itu dibalah kepala beliau, kitab kunyang isinya selahnya. Itulah kehebatan beliau. Jadi beliau mengarang buku tulisan bahasa Indonesia Akidah yang 50 judulnya, tidak salah. Karangan Kiai Haji Idrus Ramli. Beli itu, pesan itu untuk memahami apa itu akidah 50 supaya mantap akidah kita, kuat hubungan kita dengan Allah di dalam ibadah maupun di luar daripada ibadah itu sendiri. Mungkin itu sajalah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat terlebih bagi kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ucapan perbuatan yang tidak pada tempatnya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wal fakir ad-da'i filallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.